harus menyelesaikannya dalam waktu 2 hari, bos. Let's go, hari pertama membangun jalan, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kali ini kita akan menyusuri kampung sambil melihat suasananya dan juga keadaan masyarakatnya. Oke, kita akan mengawal pembangunan jalan sob. Nah, ini kita menyusuri dulu jalannya, dan ini jalannya seperti ini dan tidak begini ya. Jadi kalau ya kampung itu begini jalannya, bebatuan. Nah, ini perumahannya. Oke, seperti ini keadaannya. Nah, kita lanjut dulu perjalanan. Nah, kira-kira sampai di sini nih. Nah, sampai di sini kita akan membangun jalan ya. Nah, itu bahan materialnya berupa apa itu? Pasir ya. Pasirnya sudah ada, sudah ngumpul di satu titik, dan besok itu akan dikerjakan dengan gotong royong ya sob. Kalau di sini biasa budaya gotong royong itu begitu kental dan menjadi ya ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari kampung gitu atau masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, ini oke. Sudah dilihat bahwa ini bahan materialnya sudah ini sudah dihamparkan, bukan dihamparkan, iya dihamparkan, dan terkhusus ini bahan materialnya adalah bebatuan yang dihamparkan ke jalan yang berlubang ya. Jadi diratakan, tapi diratakannya ini tidak menggunakan stum ataupun yang lainnya, hanya menggunakan alat seadanya ya kawan. Nah, seperti ini penampakannya sob. Oke. Ini kita mulai besok ya. Kalau besok akan dicor bersama-sama, dan nah, itu adalah bos ya. Jadi bos yang mengajak kita atau masyarakat di sini menggagas untuk melakukan pembangunan jalan ya, secara serentak di bulan ini ya. Nah, ini bos di sini ya, yang lumayan lah kalau jadi bos, ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, dan nampak seperti ini. Kira-kira panjang jalannya 100 meter lebih lah, 100 meter lebih, dan ini menjadi jalan utama masyarakat dan bahkan jalan produksi ya. Jadi suasananya juga terlihat ini sangat kampung ya. Nah, ini jalannya sudah dalam jangka 1 hari sudah siap untuk dicor ya. Kenapa ini cepat ya? Persiapannya cepat karena ini menggunakan seluruh tenaga ya, mulai dari orang dewasa sampai anak muda. Nah, seperti ini. Jadi mereka itu semangat ya. Di sini kalau anak muda digerakkan ya gerak semuanya gitu. Jadi masalah kita hari ini untuk anak muda yaitu butuh penggerak, butuh pendekatan, dan ya butuh cara untuk merangkul anak muda supaya bergerak. Dan ya alhasil di sini jika digerakkan dan dirangkul anak muda di sini yang mendominasi pekerjaan seperti ini ya dalam gotong royong. Meskipun nanti dalam kenyataannya ini banyak juga yang lainnya. Nah, ini juga bahan pasirnya sudah ada di sini, jadi di atas juga ada. Kenapa? Karena kita memulainya dari atas ya. Oke,
Ini bebatuan yang dimartil tadi pakai palutor itu sob. Nah ini bawa ke atas ya, karena di atas yang ditambahnya batu-batunya. Oke. Nah ini dari mana kawan batu-batunya? Ini dari sungai ya, atau dari wahangan ya kalau di kampung. Dan saya katakan bahwa ini dalam satu hari persiapan sudah cukup matang. Karena mengapa? Karena sekali turun ya, satu RT turun ya, satu kampung turun. Jadi semuanya ikut andil gitu, maupun anak kecil, dewasa, remaja, itu ikut andil bersama-sama meramaikan. Oke, ini suasana kampungnya ya. Ya begitulah, bergiliran. Jadi suasana kali ini sangat hidup ya. Ini sob jam 5 sore lah ya, karena cuacanya sedang kemarau ya, jadi ya betah lah. Oke, sekali lagi saya perjelas ya sob, ini dari mana sumber pembiayaannya, estimasinya berapa. Oke, pertama dari sumber pembiayaan ya, dana. Ini benar-benar dihasilkan dari swadaya masyarakat ya. Jadi orang yang punya di kampung ini wajib mengeluarkan iuran sebesar Rp500.000 ya, dan ini disepakati, tidak ada masalah. Kemudian adapun bagi orang yang ya katakan ekonominya berkecukupan, itu dipinta sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak memaksa. Kemudian juga sumber dana lain ini ada dari pemerintah hanya ya 1% saja lah, sisanya itu digalang oleh masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, gitulah. Itu kan demokrasi ya sob. Nah kemudian sob, ini dana lain yaitu dari masyarakat luar kampung ini yang memiliki lahan garapan di kebun. Mereka dipinta ya, diberikan surat formal lah untuk mengulurkan partisipasi pembangunan jalan ini ya, begitu. Adapun estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini sob, yaitu sebesar 20 juta lebih lah, jadi tidak besar ya. Dan kenapa ini digagas harus dengan jalan swadaya gitu, tidak dengan jalan aspirasi atau menunggu lah ada ADD gitu ya, ADD, anggaran dana desa ya sob, harus gimana lagi gitu ya. Ini kita hidup di desa juga, di kampungnya pun ujung, ini bagian paling ujung di desa kita ya sob. Jangankan jalan di kampung, jalan protokol desa atau jalan utama desa pun ya berantakan lah ya, berantakan, apalagi jalan kampung ya. Dari segi mana kita mau mengharapkannya gitu. Makanya kita mengambil langkah swadaya gitu ya. Tapi ya anehnya di sini kampung ini gitu ya, banyak pejabat yang datang sebelum jadi gitu. Mohon maaf ini disclaimer ya, disclaimer. So, jadi banyak yang belum jadi itu ya kesini kampanye lah, kampanye. Kemudian moto-moto jalan lah, moto-moto jalan, oh ini ya jalan jelek dan sebagainya. Tapi nyatanya so, pas jadi ya nggak ada lah, nggak ada yang mau calon dewan kah, lurah. Dan tentunya dengan kejadian seperti itu menjadi pelajaran berharga bagi kampung kami ya, atau bagi kampung warga masyarakat yang ada di kampung ini gitu. Kalau ingin jadi pemimpin ya tidak perlu kampanye lah, tidak perlu kampanye ya sob. Cukup buktikan dengan kinerja yang baik, itu sudah menjadi bahan kampanye untuk dirinya sendiri gitu ya. Terapkan apa yang menjadi anggaran gitu dan lain sebagainya yang menjadi kewajibannya, masyarakat pun akan mengikuti alur itu gitu. Dan kalau ingin jadi pejabat dan mendapatkan suara di kampung ini, katanya bukan katanya tapi ini sudah jelas ya, buktikan dengan kinerja yang baik, tidak perlu kampanye mengubar-ubar janji gitu ya sob. Jadi ini benar-benar kami dan juga
masyarakat yang ada di sekitar sini melakukannya dengan ya karena kesadaran gitu ya, karena kesadaran dan kebutuhan yang paling utama, bukan kegayaan gitu ya, yang bisa menunjang ya apa kesejahteraan gitu, kesejahteraan sepeda motor dan ekonomi gitu. So, nah ini sungguh kompak ya kerjasama di sini, melibatkan anak muda seperti tadi yang telah disebutkan. Ya, Anggap ada kulit sabaraha barisok masuk oh gitu. ngadongeng ngumpul udah Tihul lagi nih nu daratang teh motoan ka dieu teh gini. beli gawe hayang dek minta masyarakat bere dari Yuri masuk. Ya. Tenaga tenaga komunis kolot karasan tau teh karasan kurang tau Oke sob, jadi persiapan untuk hari ini ya itulah, dan kita akan apa ini flashback ya. Nah, seperti ini keadaannya. Oke. Nah, dan ini sungguh jalan yang sangat tidak baik sebelumnya. Dan di kampung ini sebenarnya ingin dilakukan perbaikan jalan itu jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini jadi masyarakat berkeinginan punya jalan yang bagus, terutama ini selain jalan pokok, masyarakat setempat juga sebenarnya ini juga menjadi jalan produksi ya, terkhusus orang-orang yang punya kebun di hutan atau punya garapan di hutan itu melewati jalan ini, mereka menggunakan motor ya, dan yang punya lahan garapan di hutan itu bukan hanya masyarakat kampung Sawah Jambu ya yang akan dibangun jalannya ini, tetapi mereka juga berasal dari ya luar kampung sini gitu, jadi melewati ke sini. Nah, dan ini kalau jalan produksi sebenarnya ini sangat fundamental ya untuk dibangun ya sob. Karena mengapa? Karena jalan produksi itu ya penting untuk diperbagus dan diperbaiki, ini untuk meningkatkan pendapatan ya, atau bahkan menunjang kelancaran ekonomi. Contoh kalau kita punya kebun jagung di hutan tapi jalannya jelek, nah paling yang bisa ngangkut itu hanya sedikit ya, juga di mahal dengan ongkosnya. Nah sedangkan kalau jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, ini tentunya akan menghemat biaya ongkos salah satunya, juga mengefisiensikan tenaga ya. Nah, dan ini ada rencana ya pembangunan selanjutnya di jalan ini yang sedang kita telusuri. Nah ini akan dibangun insya Allah ya, dengan nanti setelah pembangunan ini selesai dan tidak ada hutang terutama, akan dibangun kembali, karena ini juga sangat penting, terutama ini jalan menuju masjid ya,
Dan jalan menuju masjid itu tentunya harus bagus lah, meskipun di kampung ya, tapi tetap harus bagus, biar orang-orang juga, anak-anak, bapak-bapak yang ke masjid, anak-anak yang mengaji itu betah ya, apalagi musim hujan. Nah sob, ini jalan juga, nah ini juga jalan hasil daripada swadaya masyarakat ya. Jadi ini murni ya swadaya masyarakat, nah yang sedang dilewati bapak itu tuh. Oke. Jadi jalan ini benar-benar hasil swadaya masyarakat. Oke. Nah ini juga yang akan dibangun, salah satunya ke sini ya, dan cukup panjang. Ini memerlukan biaya yang begitu besar juga, jadi harus menabung dulu ya. Kenapa harus menabung ya? Kalau tidak begini kapan ya, kapan bisa punya jalan yang bagus itu, karena keadaan kita di kampung sob. Oke, ini untuk hari pertama ya, semoga bertemu di hari keduanya sob, dan kita akan melihat progres di hari kedua pembangunan jalan. Oke. Kita pulang dulu sob. Nah oke sob, ini hari kedua kita langsung ya mengecor. Nah ini ada si akangnya. Buat kali kocok ya semen. Lumayan naon semen. macam tu. Tunduk balik. Masa
Mancar yo. Rusak yo. Sumbangan anak ya sumbangan. Jalan iya. Kelar kia rumah. Jalan iya cuma dia masih. Jalan pokok. Pokoknya Jalan mantu ya mau ke masyarakat. Rakyat maju rakyat maju yang Swadayanya ya. daya yang Asli itu 100% ya. asli yang swadaya 100%. Hari lurah tadi rena Biasa ngelempok parurah ngebantu ukur bantu doa. doa ayah biaya gini tadi para 1 juta sini 1 juta. lumayan lah pertama tuh Mengizinkan. Sungguh-sungguh aku tidak percaya bahwa mereka dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Pencapaian yang luar biasa. Nah, ini hasilnya ya. Ini lumayan cukup memuaskan. Jadi sob, jalan yang dikerjakan maaf, sumber dananya dari hasil swadaya kemudian dikerjakan langsung oleh masyarakatnya, sob, dijaminlah tahan banting ya, kekuatannya sampai beratus-ratus tahun. Tapi tidak, itu bercanda ya, daripada dikasihkan ke CP atau digarap oleh yang pakai mandor-mandor gitu, sudah gak jelas bro. Sob ya, kalau di kampung ini ya, kalau jalan mau bagus ya begini, harus diterapkan langsung oleh masyarakat gitu. Biar gimana, biar apa itu dananya dia terpasangkan semuanya sob. Jadi tidak ada dana yang ya tiba-tiba tidak diterapkan, atau dari segi aturan pembangunannya kurang mengena gitu. Contoh seperti ya 1 sak semen itu minimal 1 meter persegi ya. Nah, sedangkan kalau ya dikasihkan ke yang sebelah itu 1 molen itu penuh bro. Jadi itu melewati kapasitas ya, dan alhasil ya jelek lah. Jelek kalaupun 1 sak itu dipakai 2 meter contohnya, ya itu tidak sesuai dengan konstruksi jalan lah. Dan meskipun ini jauh ya, kalau untuk seperti itu jauh ya sob, karena ya hasil dari swadaya gitu, tidak bisa lebih gitu ya. Ini cukup, alhamdulillah segini pun. Jadi masyarakat sudah merasa bahagia lah dengan hasil kerjanya mereka gitu. Dan ini sudah bisa dilewati ya. Itu, tapi itu masih ada Proboden ya. Oke, itu sampai sekian ya. Di sini terima kasih sudah menyimak kawan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan jangan lupa membangun lagi jalan. Masih panjang yang harus dibangun di kampung ini. Dan semoga ada donasi. Berbaik hati intinya ya.